Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas pada saat ini. Sholawat beriringkan salam, tak lupa kita junjungkan kepada Nabi akhir zaman, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'at, dan kepada keluarganya dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sedikit materi tentang pendidikan kewarganegaraan dengan tema Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, langsung saja. Indonesia sebagai negara yang mempunyai dasar negara yaitu Pancasila, yang memiliki sebuah arti penting, memiliki ideologi. Setiap bangsa dan negara ingin berdiri kokoh. Wah, pastinya setiap bangsa dan negara ingin berdiri kokoh. Dan tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali Indonesia. Negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat perlu memiliki ideologi. Perlu memiliki ideologi yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Di era yang serba modern ini, makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia sedikit dilupakan oleh sebagian rakyat Indonesia dan digantikan oleh perkembangan teknologi yang sangat canggih. Padahal sejarah Pancasila melalui proses yang sangat Padahal sejarah dan perumusan Pancasila ini melalui proses yang sangat panjang dan rumit. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya apa sih ideologi itu? Nah, di sini jelaskan pengertian ideologi menurut beberapa ahli. Nah, menurut Louis Althusser ya, ideologi adalah suatu gagasan yang spekulatif, namun tetapi ideologi tersebut bukan gagasan palsu. Dikarenakan gagasan spekulatif itu bukan dimaksudkan untuk menggambarkan suatu realitas, melainkan untuk dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana semestinya manusia itu dapat menjalani hidupnya. Kalau menurut orang Indonesia yaitu Surjano Puspowardoyo, jadi ideologi ialah sebagai kompleks pengetahuan serta juga macam-macam nilai yang secara universal menjadi landasan bagi seseorang atau juga masyarakat untuk dapat memahami jagat raya serta juga bumi seisinya dan juga menentukan sikap dasar untuk dapat mengolahnya. Oke. Jadi di sini juga ada fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Jadi sebagai ideologi yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bangsa dan negara. Oke, teman-teman. Jadi kalau gampangnya ini pengertian ideologi ya. Ideologi ialah sebagai seperangkat gagasan atau juga pemikiran yang berorientasi pada suatu tindakan yang diorganisir dan menjadi suatu sistem yang teratur. Nah, jadi ideologi itu semacam pemikiran gitu. Kalau menurut saya pribadi ya. Jadi ideologi itu
seperangkat gagasan atau seperangkat gagasan atau juga sebuah pemikiran dalam seseorang gitu. Jadi itu yang dimaksud ideologi. Nah, dalam hal tersebut ideologi ini mengandung beberapa unsur. Nah, yakni yang pertama itu adanya suatu penafsiran atau juga suatu pemahaman terhadap kenyataan. Yang kedua, tiap ideologi memuat seperangkat nilai atau juga suatu persepsi moral. Nah, dan yang ketiga, ideologi adalah suatu pedoman kegiatan atau aktivitas untuk dapat mewujudkan nilai-nilai di dalamnya. Nah, jadi selain itu, di sini juga ada fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, jadi sebagai ideologi, yaitu selain kedudukan sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan. Atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Jadi sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi tersebut. Nah, jadi menurut yang dibacakan tadi, jadi Pancasila itu sebagai ideologinya bangsa Indonesia gitu, negara Indonesia. Nah, Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki 3 dimensi sebagai berikut, yaitu dimensi realita yang pertama, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat, di mana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya. Paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya. Yang kedua, dimensi idealisme adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dan praktik kehidupan bersama sehari-hari. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Mempengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Terus, Pancasila jika akan dihidupkan secara serius, maka setidaknya dapat menjadi etos yang mendorong dari belakang atau menarik dari depan akan perlunya aktualisasi maksimal setiap elemen bangsa. Nah, teman-teman, adapun fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu 1. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Yang keempat, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Dan pada akhirnya semoga seluruh bangsa dan negara Indonesia serta Pancasila sebagai ideologinya akan tetap bertahan dan tidak goyah meskipun dihantam badai globalisasi dan modernisme. Jadi kita sebagai generasi penerus nih, marilah kita menjaga Indonesia dan Pancasila agar berdampingan dan tetap utuh hingga anak cucu kita nantinya sebagai penerus kelangsungan negara ini. Mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya dalam proses belajar dan karena saya banyak salahnya dan karena kebenaran itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Stay safe semua, di rumah aja, hashtag di rumah aja, jangan kemana-mana. Kita bantu pemerintah kita untuk melawan coronavirus ini. Semoga semuanya selamat dan aman di rumah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.